Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Bari. Saya kepala mekanik sekaligus salah satu owner di bengkel SBR Autowork di Jalan Cabe 5 nomor 52B Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya, di sini saya akan menceritakan kejadian yang saya alami. Ya, saya dilaporkan dengan 3 laporan polisi. Ya, salah satunya ada di Polda Metro, Tangerang Selatan, sama Ciracas. Dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir setahun. Nah, itu tidak ada kelanjutannya. Gitu. Kenapa tidak ada kelanjutannya? Karena yang dilaporkan ini saya melakukan penipuan dan penggelapan, tapi memang tidak terbukti. Nah, akan tetapi di bengkel saya ditinggal mobil 2, 1 unit Ford EcoSport dan 1 unit Toyota Land Cruiser. Gitu. Jadi di sini kita akan menceritakan kronologinya. Akan kita mulai dengan yang pertama, Ford EcoSport. Ya, dengan laporan di Polda Metro. Begitu. Ya, silakan, ayo. Kita ke mobilnya langsung aja. Ya, jadi ini adalah mobil Ford EcoSport yang terkait. Gitu. Kita ini dapat pada tanggal bulan April ya 2024. Nah, saya dapat surat undangan klarifikasi. Ya. Krim Polda Metro Jaya. Itu. Nah, di saat saya dikasih undangan klarifikasi ini, saya telepon dengan penyidik bahwa saya tidak akan mau datang apabila, ya, ini kan bisa dibaca, ya, penyidikan dugaan tindakan penggelapan. Ya, ini yang digelapin apa, pelapornya siapa, ini nggak jelas. Gitu. Bahkan saya sempat mendapatkan 2 undangan klarifikasi lagi, persis, tidak ada nama pelapornya, tidak ada apa yang dilaporkan. Gitu. Kalau memang saya dituduh melakukan penipuan dan penggelapan terhadap mobil ini, ya otomatis kan nama pelapornya kita tahu, dicantumkan. Saya tahu yang nama pelapornya itu adalah Tio Afi Laksono, dan yang dilaporkan ini mobilnya itu setelah saya telepon penyidik. Gitu. Itu saya baru tahu. Jadi dapat undangan klarifikasi pertama. Nah, itu saya telepon penyidik, dibilang katanya pelapornya Tio Afi Laksono. Ya, kan bisa kita bandingkan nih. Ya, ini yang dari Polres Tangerang Selatan. Ini kan jelas nih, ya, pelapornya Hendy Sulistio, ya, yang dilaporkan terkait mobil Land Cruiser. Nah, kalau ini kan nggak ada, gitu, ya. Setelah saya bilang untuk dicantumkan siapa nama pelapornya dan apa yang dilaporkan, sampai panggilan saya datang surat undangan klarifikasi sampai 2 kali, itu tidak ada, tetap aja seperti itu. Nah, sekarang saya menceritakan kronologinya, kenapa dan awalnya seperti apa, gitu. Jadi awalnya saya itu dapat pekerjaan itu dari yang namanya Ferry. Coba.
Ferry bengkel berkah Motekar. Ya. Awalnya saya dapat dari Ferry bengkel berkah Motekar, Jalan Gas Alam di Depok. Ya, awalnya saya dapat pekerjaan bahwa mobil ini mati. Begitu dikirim ke saya, ya mobil ini bekas kerendam. Ya saya nggak tahu lah gimana kronologinya ini mobil kerendam. Ya cuma saya dengar-dengar katanya Tio Avilaksono ini beli mobil katanya ya bekas kebanjiran. Itu aja yang kita tahu. Nah, karena pekerjaan awalnya itu saya hanya menghidupkan, intinya kerusakan elektrik dan ECU dan apa namanya bagian-bagian elektrik dah. Gitu. Ya saya lakuin. Mobil itu langsung hidup sama saya. Kurang lebih waktu itu pekerjaannya enggak sampai 1 bulan lah, mobil itu hidup. Nah, setelah mobil itu hidup, ya kondisi mobil itu, mesinnya itu wah berisik, berisik. Maticnya pun juga sulit untuk jalan. Gitu. Waktu itu Ferry itu nganterin mobil ini ke bengkel saya itu pada tanggal 10 Februari 2020. Gitu. Setelah itu Ferry ini menghilang. Ferry menghilang itu hampir kurang lebih sekitar 11 bulan. Gitu. Kalau saya telepon ya kadang dijawab, kadang enggak. Ya, udah gitu pun juga Ferry itu juga ya bilangnya nanti ya alasan tuh dan tidak pernah datang nemuin saya. Sampai saya bilang udah mobil dibawa dulu. Karena buat apa? Di saya kan pekerjaan saya sudah selesai. Gitu. Nah, 11 bulan kemudian pada tanggal 11 Maret 2021 Tio Avilaksono si pemilik mobil itu datang nemuin saya dengan membawa cerita bahwa ya Ferry tidak bertanggung jawab dan lain-lain lah. Seperti itu. Saya sendiri itu baru pertama kali ketemu Tio itu. Gitu. Dan dia itu bertanya sama saya terkait dengan pekerjaan saya untuk menghidupkan mobil. Ya saya bilang saya udah beres. Ya cuma maticnya juga nggak jalan karena mobil bekas kebanjiran. Mesinnya juga lebih parah daripada mesin diesel. Gitu. Akhirnya Tio Avilaksono ini meminta saya untuk melakukan overhaul transmisi maticnya. Gitu. Itu sudah saya lakukan. Gitu. Ya, sekarang maticnya bisa jalan, tapi mesinnya mengerikan. Jangankan kita mau bawa jalan 100 meter, jalan 20 meter aja udah ngeri. Gitu. Ya, pada akhirnya Tio Avilaksono ini meminta saya ini untuk overhaul mesinnya. Ya. Alhamdulillahnya saya punya video bahwa sebelum mesin saya turunin, karter saya buka, metal saya buka, itu metalnya itu diganjel pakai seng. Jadi bukan lena lagi yang tipis, dia ganjel pakai seng. Gitu. Nah, disinilah mulai terjadi yang aneh-aneh. Begitu mesin kita bongkar, itu kruk as kan namanya udah diganjel pakai seng, udah nggak bisa dipakai. Kecuali mau kita ganjel lagi pakai seng. Kan begitu. Nah, ini kan harus ganti kruk as baru. Karena dicek di tukang bubut juga, diameternya juga sudah sangat kecil. Nah, sama dia itu ya didiemin. Mobil ditinggal lama, tiba-tiba datang pada kurang lebih di bulan Juni ya 2022. Hampir 1 tahun ya kurang lebih. Datanglah Brimob. Tio Avilaksono ini datang sama Brimob. Kalau nggak salah namanya Pak H lah, kita bilang seperti itu aja. Yang lucunya
Ya, Tio Afilaksono ini minta kruk as itu saya memberikan. Ini kan lucu. Lah kita kan di sini hanya bengkel. Ya, mengenai spare part ya kecuali dia kasih uang ke saya mencarikan, saya membelikan, itu udah umum. Jadi maunya kruk as ini dari saya. Gitu. Ya, apa yang saya tangkap bahwa ya menakut-nakuti lah. Karena bawa brimob. Bahkan Tio Afilaksono ini mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Gitu. Makanya selama itu dia pasang status di WA, fotonya aja bawa pistol begini, bawa laras begini. Setelah kita cek, ya, orang ini orang sipil, lulusan UI, sipil psikiater, gitu. Ya, jadi sampai pada akhirnya mobil saya diemin, ya bagaimana spare partnya nggak ada. Ya kita bengkel mau kerja apa? Ya. Di mana ada di dunia ini bengkel yang memperbaiki mobil orang, mobil konsumen, terus kita disuruh ngasih, sekali lagi ya, kita disuruh ngasih kruk as. Nah, kita kasih contoh kruk as. Gitu. Kruk as EcoSport ini kan harganya mahal. Udah pasti di atas 5 juta. Loh, kita turun mesin aja dibayar cuma 3 juta. Ini pemerasan atau bukan? Gitu. Apalagi mengframingkan bahwa dirinya itu sebagai anggota polisi. Seperti itu. Ya, ini kita untuk ilustrasi aja, bentuk kruk as ini seperti ini. Gitu. Ini untuk ilustrasi aja. Ya. Oke. Nah, pada tanggal 15 Mei 2024, ya itu datanglah surat undangan klarifikasi dari Polda Metro. Itu yang saya sudah babarkan di depan tadi. Gitu. Undangan klarifikasinya ini pun yang saya bilang kan nggak jelas. Undangan klarifikasinya ini tidak jelas. Gitu. Bersama ini diberitahu kepada saudara unit bahwa unit 4 subnit Resmob ya Polda Metro penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan sebagai masa dimaksud dalam 371 yang terjadi di Lenteng Agung Jagakarsa pada tahun 2020 sampai 2022. Ya, ini apa? Yang pelapornya siapa? Ya, apa yang digelapkan? Ini kan nggak jelas. Makanya saya menolak untuk datang. Nah, pada tanggal 19 Juli 2024, saya diinformasikan dari teman di Kalibata bahwa katanya saya ditarget sama Polda Metro. Itu katanya saya ditarget. Nah, waktu itu hari Jumat dan hari Senin tanggal 22 itu 22 Juli 2024 itu penyidik dari Polda Metro Jaya itu datang ke sini. Ya, karena saya sudah dapat arahan dari kawan di Kalibata. Ya, dari hari Jumat saya dapat arahan. Ya, kita juga kan biasanya kalau ada polisi ini kan ya ada konfirmasi, janjian segala macam, ini kan enggak. Seperti itu. Yang anehnya, sebelum polisi itu datang pada tanggal 22, saya selama 1 bulan sekitar setiap hari ya, dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh itu saya di teror telepon. Itu setiap hari. Gitu. Kita juga punya buktinya. Seperti itu. Ya. Tanggal 22 Juli 2024
penyidik itu datang ke tempat saya, kebetulan saya ada rekaman CCTV-nya. Ya, ini kita ya bahwa mereka ini datang. Ya, mereka ini datang. Tidak konfirmasi ke kita dan juga tidak memperlihatkan surat tugas. Seperti itu. Ya. Ya, akhirnya istri saya yang bertemu ya dijelaskan bahwa kendala mobil ini itu karena ada spare part yang Tio Afilaksono ini tidak mau membelikan, malah nyuruh saya yang beli. Dan juga Tio Afilaksono ini masih punya hutang sebesar 15 juta dengan saya. Untuk pengerjaan apa? Masih ada kekurangan pembayaran di saat perbaikan elektrik, di saat pekerjaan awal saya menghidupkan mesin. Masih juga ada hutang di saat saya overhaul transmisi maticnya. Masih ada hutang juga di saat saya disuruh memperbaiki modul ABS. Jadi hal yang sangat lucu, orang yang pertama ya, saya ini datangnya ini mobil ditinggal 1 tahun tanpa kabar sama Ferry Berkah Motekar. Saya menjaga, nggak saya apa-apain. Di sini kita tempat usaha, usahanya ngontrak, ya bayar kontrakan. Satu space saja berarti buat kami. Ini kita jaga loh hampir setahun. Kedua, dengan dia mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian, bawa brimob pakai seragam, terus minta yang namanya kruk as yang harganya di atas 5 juta, ini kan apa? Pemerasan. Itu. Ditambah lagi, dia pun punya hutang dengan saya, 15 juta. Terus saya dilaporkan polisi. Gitu. Yang lebih parahnya lagi, setelah kedatangan polisi itu, semuanya menghilang. Sampai hari ini. Mobil ditinggal. Ini mobil di saya ini udah hampir 4 tahun jadinya. Mobil ditinggal. Tio Afilaksono ini hilang entah kemana. Saya hubungin ya nggak pernah mau balas dan segala macam. Bahkan ini saya crop ya. Bahkan saya menanyakan ke polisi. Saya tanya, kalau saya datang ke Polda untuk klarifikasi, apakah hutang Tio ke saya terkait perbaikan mobil dibayar? Gitu. Karena itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau SP3 dengan keadaan terselesaikan oleh saya nggak mau berdamai. Karena apa? Karena saya punya hak dong. Saya dilaporkan, tidak terbukti, ya kan saya punya hak untuk melapor balik. Laporan palsu, saksi palsu, fitnah. Kenapa saya bilang juga saksi palsu? Karena saksinya itu adalah siapa? Ferry Berkah Motekar, orang yang meninggalkan mobil ini 1 tahun, 11 bulan ya tepatnya. Sampai akhirnya pemilik aslinya itu datang. Kan begitu. Makanya di sini saya jelas, saya tidak mau SP3LP dengan keadaan terselesaikan oleh dua pihak, maksudnya damai. Karena saya mau melakukan upaya hukum lapor balik. Kalau abang bisa memastikan 2 poin itu, pasti saya datang menghadap. Gitu. Ya kita juga sama-sama tahu lah, undangan klarifikasinya aja nggak jelas. Pelapornya siapa, yang dilaporkan apa. Seperti itu. Nah ini jawaban dari dia. Mas silahkan mau melakukan upaya balik atau apapun itu haknya mas. Terkait hutang atau Tio dan lain-lain, silahkan diselesaikan dengan Tio. Saya di sini menangani laporan polisi dan melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan polisi yang saya terima dari SPKT sesuai dengan surat undang klarifikasi yang sudah saya kirimkan. Lah, bisa ini jadi pengertiannya bagaimana terkait hutang ataupun Tio. Nah, sedangkan kan pelapornya Tio. Itu pelapornya Tio. Ini kita diinformasikan sama penyidiknya loh. Nah, makanya ada permainan apakah ya sampai di undangan klarifikasi ini tidak dicantumkan nama pelapor dan apa yang dilaporkannya gitu ya. Jadi ini kita sharing ya, karena kita merasa apa, kita merasa ini mobil mau gimana
Ini sudah bertahun-tahun orangnya udah menghilang, udah ngelaporin kita, udah kita jaga, ngelaporin, sekarang meninggalkan mobil. Jadi kita minta, mungkin ada yang kenal dengan Tio Afi Laksono ini, yang katanya lulusan UI, katanya fisiater, ya, atau ada tetangganya mungkin, atau ada saudaranya, tolonglah diselesaikan loh. Jangan sudah melapor ke polisi, tidak terbukti, sekarang nambahin nyusahin, ninggalin mobil bertahun-tahun. Gentleman lah jadi orang. Kan seperti itu. Ya, gitu. Jadi salah satu langkahnya tuh yang pertama, ya kita memang pada akhirnya membuka video ini untuk supaya halayak ramai itu tahu. Kita juga bersurat kepada Bapak Prabowo, ke Bapak Presiden. Kita juga bersurat kepada Kapolri, Pak Listio Sigit. Karena kenapa? Karena kita ditinggalin mobil loh ini. Gitu. Jadi kita ditinggalin mobil nih bertahun-tahun. Sudah dilaporkan, ditinggalin, ya. Ini bagaimana? Gitu. Nah, sebentar kita ada satu mobil lagi yang kurang lebih kasusnya sama. Ya, pelaporannya dari Polres Tangsel. Dan itu pun juga kurang lebihnya sama. Ya karena saya tidak melakukan penggelapan, penipuan gitu. Ya, tapi nanti kita sambung di episode yang video yang kedua. Gitu. Ya, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat kisi-kisi aja ya. Ini juga yang Land Cruiser ini menarik juga ini kasusnya. Gitu. Nah, ini surat undangan klarifikasinya. Ya, saya juga sama dituduh penipuan dan penggelapan. Ya, tapi tidak ada yang saya tipu dan tidak ada gelapkan. Barang-barang yang tidak ada di mobil juga ada di bengkel Bubut. Pihak kepolisian juga sudah ngecek. Bengkel Bubut juga sudah dipanggil. Bahkan saya juga sudah informasikan kepada penyidik bahwa barang-barang spare part yang dibeli pun juga ada. Seperti itu. Nah, tapi ada yang memang anggaplah kita bicaranya oknum. Gitu. Kalau saya bicara oknum itu melakukan apa, ya bukan saat ini perlu saya bicarakan. Tapi apakah saya punya bukti? Saya punya bukti rekaman. Seperti itu. Dan mobilnya juga sama. Kurang lebihnya ditinggal. Orangnya kita hubungin juga, ya tidak ada respon. Ya. Dan ini waktunya juga bersamaan. Apakah ini janjian? Apakah ada dalangnya? Dan segala macam? Ya, nanti bisa kita lihat. Nanti akan kita buktikan di video-video yang lain. Gitu. Itu aja kisi-kisinya dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.